Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat namun mulia ini, marilah sekali lagi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu patuh dan tunduk dengan perintah-perintah Allah, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan ketakwaan itulah yang akan membimbing kita saat menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan yang akan membawa kepada kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga nanti ada kaitan dengan ayat dalam Al-Qur'an yang akan kita coba untuk padukan dan pahami makna hadis dan ayat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtum bih kitab Allah." Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan hal tersebut, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Di dalam riwayat lain seperti disampaikan oleh Imam Hakim, ada tambahan dengan wa sunnata nabiyyih, Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jaminan, dan sekali lagi bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dalam Al-Quran juga menyebutkan hal yang senada, ayat yang memberikan jaminan keselamatan baik dunia maupun akhirat saat orang mau berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran. Ada dua ayat yang memiliki makna yang hampir sama karena memang konteksnya juga satu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38 misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti tuntunanku, petunjukku, maka tidak ada ketakutan baginya, dan jika dia juga tidak akan pernah merasa sedih. Ayat ini senada dengan ayat yang berada dalam surat Thaha ayat 123, di mana Allah juga berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku,
maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini sebetulnya memiliki sebab kenapa Allah kemudian memberikan semacam statement jaminan keselamatan. Ini berkaitan dengan Adam alaihissalam dengan Hawa saat kemudian diturunkan oleh Allah dari sorga menuju ke bumi. Saat kemudian diturunkan oleh Allah, bumi saat itu masih belantara, tidak ada penghuni manusia. Usia bumi sudah jutaan tahun, tapi baru saat itu manusia diturunkan oleh Allah untuk menghuni bumi. Saat kemudian Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, itu tidak kemudian dipasrahkan kepada beliau untuk menyelesaikan atau membuat aturan-aturan di bumi ini, tapi ada tuntunan yang harus kemudian diikuti. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepadamu petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka yang mengikuti petunjukku itu, maka sekali lagi dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Takut terkait apa yang akan datang atau sedih dengan apa yang sudah pernah dilakukan di masa lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa manusia saat diturunkan ke muka bumi ini ada tujuannya, memiliki misi, dan diturunkan sebagai khalifah. Yang kita tahu tugas khalifah itu adalah untuk memakmurkan bumi, untuk melestarikan bumi, untuk memakmurkan dan melestarikan bumi, mengatur roda kehidupan di bumi ini melalui tuntunan Allah. Kalau misalnya mengatur bumi ini diserahkan kepada masing-masing manusia, niscaya akan saling berbenturan dan bisa jadi bumi alam ini akan rusak, karena tiap orang seringkali memiliki kepentingan sendiri, memiliki tendensi saat dia membuat aturan. Maka itu kemudian tuntunannya, ikutilah tuntunanku, ikutilah petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang ditugaskan menjadi khalifah itu bukan cuma Adam dan juga keturunan Adam, kita sebagai manusia. Tiap individu, siapapun kita, apapun background kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, punya satu tugas yang harus selalu diingat, yaitu sebagai khalifah untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Dilarang untuk melakukan kerusakan dalam jenis apapun. Kalau seorang melakukan kerusakan, berarti dia sudah keluar dari jalur tugas yang semestinya dia emban dan yang akan dipertanggungjawabkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat kemudian kita dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini, ada tuntunan yang harus kemudian diikuti. Kenapa harus kemudian berpegang kepada Al-Quran sebagai tuntunan? Karena Allah sebagai pencipta manusia, Allah memberikan katalognya, yang paling tahu dengan karakter manusia itu sendiri. Bagaimana kemudian menjalankan roda kehidupan di bumi ini. Saat kemudian kita menjadi khalifah di muka bumi ini, sekali lagi bahwa ada tuntunannya. Karena semua juga sudah diatur oleh Allah. Baik itu kaitannya hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan Allah, dan juga hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ada tuntunannya, ada aturannya. Hablum minan nas juga ada tuntunan dan aturannya. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah, bagaimana dia melaksanakan sholat, semua diatur. Bagaimana menjaga keharmonisan hubungan hamba dengan Allah, ada tuntunannya. Kita beribadah sesuai dengan tuntunan, karena itu aturannya. Demikian pula dengan
hubungan manusia dengan sesama. Hablum minan nas, juga ada tuntunannya. Siapapun kita sebagai individu dalam masyarakat, kita diatur bagaimana cara berinteraksi dengan sesama. Kita hidup bermasyarakat, ada tetangga di samping kita, bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Itu juga ada tuntunannya, ada aturannya. Saat seorang beraktivitas menjadi pedagang misalnya, juga ada tuntunan bagaimana menjadi pedagang yang jujur, tidak merugikan orang lain. Saat dia menjadi seorang politikus misalnya, seorang ekonom misalnya, juga ada tuntunannya. Bagaimana beraktivitas dengan bersih. Diatur semua tuntunan agar kemudian perjalanan di muka bumi ini menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah-masalah pernikahan, hubungan keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, sanak saudara, semua aja tuntunannya. Maka sebagai muslim harus punya komitmen untuk tidak beraktivitas kecuali sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi sebagai seorang muslim, saat dia mengikrarkan dirinya sebagai muslim, maka dia harus total mengikuti tuntunan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fis silmi kafah. Kalau berislam itu berislamlah secara totalitas. Jangan pilih-pilih. Pilih-pilih itu kalau sholat iya, puasa iya, tapi nanti kaitannya dengan masalah riba, mikir-mikir. Padahal itu juga dilarang dalam tuntunan agama. Secara totalitas apapun yang itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagai muslim harus mengucapkan sami'na wa ata'na, patuh, mendengar dan patuh, siap untuk melaksanakan dan melakukan. Termasuk juga berkaitan dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bentuknya seperti itu. Tidak ada kemudian hukum yang merugikan orang lain. Justru hukum itu ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan keadilan siapapun itu. Ada sebagian mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu primitif. Pernyataan semacam ini bisa jadi karena kedangkalan pengetahuan berkaitan dengan filosofi di dalam hukum Islam, berkaitan dengan jinayat, hukum-hukum kriminal. Karena hukum dalam Islam itu memberikan efek jerah kepada pelaku dan kepada mereka yang hendak melakukan perbuatan yang sama. Kalau ada orang dipotong tangan satu saja, maka itu akan memberikan efek jerah bagi pelakunya dan juga bagi mereka yang melihat saat akan melakukan pencurian. Karena dia berpikir, kalau saya mencuri lalu kemudian dipotong, maka saya akan buntung seperti orang tersebut. Memberikan efek jerah. Semua hukum yang ditentukan oleh Allah memberikan efek jerah. Mohon maaf, beda dengan hukum yang ada sekarang, yang seringkali kemudian saat seseorang melakukan perbuatan kriminal lalu dijatuhkan hukum, dipenjarakan misalnya, seringkali tidak memberikan efek jerah. Justru kemudian ada pengulangan terhadap perbuatan tersebut. Ini tuntunan yang semestinya harus disanjung. Dan seorang muslim tidak boleh takut saat kemudian hukum Islam itu diterapkan, karena itu untuk kemaslahatan semua. Ini untuk keadilan semua, tidak pilih-pilih. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kemudian berpegang teguh dengan tuntunan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya tadi ada 4. Yang pertama, dia tidak akan pernah takut, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang kedua, dia tidak akan pernah sedih
Apapun yang sudah lewat, kalau dia kemudian sadar bahwa itu kesalahan dan bertaubat, maka akan terhapuskan. Dan jaminan ketiga, wala yadhillu, dia tidak akan kemudian fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dalam menjalani hidup di dunia ini. Wala yashqa, dan saat berjumpa kepada Allah, kembali ke akhirat, dia tidak akan celaka. 4 jaminan yang telah Allah berikan bagi mereka yang mau berpegang teguh mengikuti tuntunan petunjuk dari Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk mengambil tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena semua yang dibebankan oleh Allah kepada manusia pada dasarnya bisa dilakukan oleh orang tersebut. Tidak ada yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, pada hakikatnya itu masih di dalam kemampuan manusia untuk bisa melaksanakan. Kalau ada yang merasakan saya tidak bisa, saya mampu, sebetulnya bukan imannya yang berbicara, tapi nafsunya yang mengatakan tidak bisa. Sekali lagi, tidak ada tuntunan yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena Allah memberikan jaminan apapun tuntunannya, maka itu masih di bawah kemampuan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada sanksi berikutnya. Jika misalnya seorang itu tidak mau mengambil tuntunan yang ada dalam Al-Quran, maka ada sanksi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang kemudian enggan, tidak mau mengambil tuntunan yang bersumber dari Al-Quran, maka Allah akan bangkitkan dia kelak menjadi orang yang buta, dan orang saat hidup di dunia dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ada orang yang mengatakan bahwa orang itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, ada sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, tapi kenapa kok hidupnya itu nyaman? Kehidupan sempit ini jangan dihitung dengan materi duniawi, karena materi duniawi itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan berobsesi untuk mencari dunia, tapi hidup itu obsesinya harus akhirat. Sekali lagi, karena itu bagian dari tuntunan. Ada orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ada orang yang kemudian obsesinya itu hanya dunia, tapi kemudian dia akhirat tidak mendapatkan apapun. Karena dunia itu akan diberikan oleh Allah kepada semua orang, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang patuh ataupun yang bermaksiat. Kenapa demikian? Karena dunia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, marilah kesempatan hidup ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu patuh tunduk mengikuti tuntunan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iraman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في أمر ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. يا رب. الله أكبر. تحيات الناس. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.